Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai moderasi beragama. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki kekhasan tersendiri, yaitu berbeda dengan negara-negara yang lain. Yang mana negara Indonesia ini terkenal akan keragaman yang ada di dalamnya, yaitu keragaman suku, budaya, agama, ras yang mewarnai dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, di era yang semakin maju, perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin canggih ini mengakibatkan adanya keterbukaan informasi, yang mana apabila kita tidak pandai dalam memfilter setiap informasi yang kita terima, ini akan menimbulkan perpecahan di tengah keragaman yang ada di negara Indonesia ini. Nah, apabila kita menerima informasi ini secara sembarangan, tidak disaring dulu, tidak menelusuri sumbernya itu valid atau tidak, ini akan menimbulkan perpecahan sehingga dikhawatirkan persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini akan pecah. Nah, informasi-informasi yang kita terima ini bisa juga mempengaruhi pola pikir kita. Dan apabila pola pikir kita sudah terpengaruh, ini akan semakin hari semakin lama akan mengakibatkan hilangnya jati diri individu kita karena terpengaruh oleh informasi-informasi yang tidak benar tadi. Hilangnya identitas bangsa yang disebabkan penerimaan dan terbuka lebarnya arus informasi melalui akulturasi budaya ini, jika tidak diperhatikan dengan kesesuaian budaya lokal yang ada di negara kita ini, maka akan mengakibatkan tertanamnya sifat paham ekstremisme yang dikhawatirkan akan merusak Pancasila sebagai ideologi berbangsa. Nah, untuk menangani masalah seperti ini di tengah-tengah masyarakat dengan keberagaman agama seperti di Indonesia ini, diperlukan langkah dan kebijakan yang strategis sehingga dapat menjaga kerukunan yang ada di negara Indonesia ini, sehingga tidak menyakiti ataupun mengkritik keberagaman orang lain karena agama yang dianut berbeda. Untuk itulah, moderasi diperlukan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Karena di dalam moderasi ini terdapat nilai adil dan berimbang, kerjasama, rahmat, toleran, dan maslahat yang menunjukkan sikap moderat dalam beragama. Seiring kecenderungan masyarakat menggunakan media sosial sebagai wadah dalam berinteraksi sosial, bahkan cenderung bebas tanpa diawasi, maka dari itu banyak negara di dunia sedang berupaya keras menjaga keutuhan dalam sikap beragama di saat banyak kelompok yang bersifat eksklusif, eksplosif, intoleran dalam masyarakat mereka. Nah, di Indonesia sendiri ini moderasi beragama ini dibangun di tengah keragaman agama dan menjauhi bentrokan yang terjadi dalam perkumpulan setiap agama, serta membuat kontras humanistik untuk menjaga keutuhan dalam beragama. Nah, moderasi ini dalam Islam itu dikenal dengan Islam wasatiyah atau Islam moderat, yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta damai, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan. Nah, istilah moderasi ini biasa dikenal untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah-tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri. Nah, moderasi ini diambil dari kata serapan, yaitu dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti sedang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dalam hubungan beragama, moderasi ini pelakunya itu disebut dengan wasit. Nah, wasit sendiri ini dimaknai sebagai penengah, pelantara, dan pelerai. Nah, untuk itu dapat kita pahami bahwa moderasi ini sebagai pemahaman sikap terpuji yang dibangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan, tidak kurang dan tidak lebih dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku, sehingga menjadikan seseorang ini tidak ekstrim dalam menyikapi segala hal. Nah, sampai sini mudah dipahami ya untuk pengertian moderasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi itu adalah paham yang mengambil jalan tengah, tidak terlalu ke kanan
pada paham radikal dan tidak terlalu ke kiri pada paham liberal. Nah, adapun beberapa prinsip yang menjadi ciri dari moderasi beragama ini, yaitu yang pertama ada tawasud, mengambil jalan tengah. Yang kedua ada tawazun, berkeseimbangan. Yang ketiga ada iktidal. Yang keempat ada tasamuh, yaitu toleransi. Yang kelima itu ada musawah atau persamaan. Yang keenam itu ada syura, ada musyawarah. Yang ketujuh ada islah, yaitu reformasi. Yang kedelapan ada aulawiyah, yaitu mendahulukan yang prioritas. Yang kesembilan ada tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif. Yang kesepuluh ada tahaddur atau berkeadaban. Oke, kita kupas satu persatu. Yang pertama tadi ada tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Nah, umat Islam ini tidak boleh hanya berpedoman pada teks saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti kita tidak boleh hanya memandang hanya dari Al-Quran dan hadis, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan konteksnya. Nah, sehingga tidak menjadikan kita untuk memiliki pemahaman yang ekstrim, radikal, kaku, dan juga keras atau fundamentalis, sehingga bersifat tidak menimbulkan sifat egois yang menganggap yang lain itu tidak serupa, lalu dianggap hal itu keliru atau salah. Nah, yang kedua itu ada tawazun atau seimbang. Nah, dalam menjalani hidup ini, Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, akal dengan hati, hati nurani dan nafsu, dan sebagainya. Nomor 3, selanjutnya yaitu ada iktidal, lurus dan tegas. Nah, iktidal ini bisa diartikan sebagai adil. Nah, sebagai seorang muslim, kita itu diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja, tidak membeda-bedakan. Nah, dan diperintahkan untuk selalu bersikap baik dengan siapa saja. Karena keadilan inilah yang menjadi nilai luhur dalam ajaran agama ini. Nah, suatu masyarakat itu dikatakan sejahtera itu termasuk di dalamnya itu ada keadilan. Nah, yang berikutnya ini ada tasamuh atau toleransi. Nah, dalam toleransi ini tentu ada batasnya ya. Nah, dalam toleransi ini tidak dibenarkan dalam ranah keimanan atau ketuhanan. Misalnya tata cara ibadah kita sebagai seorang Islam ini diganti dengan tata cara ibadah dengan menggunakan tata cara ibadah dari agama yang lain. Nah, itu tidak boleh toleransi dalam hal seperti itu. Nah, jadi dalam moderasi ini, toleransi ini memandang bahwa setiap agama itu benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing. Nah, yang kelima ada musawah atau persamaan. Nah, Islam itu tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Nah, semua itu memiliki derajat yang sama di antara manusia yang lainnya. Tidak dipandang jenis kelamin, suku, budaya, ras. Nah, itu semuanya sama, dianggap sama dengan manusia yang lain. Nah, yang membedakan kita nanti adalah ketika kita di hadapan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti adalah tergantung amal dan ibadah yang telah kita lakukan. Yang keenam, ini ada syura atau musyawarah. Nah, musyawarah ini merupakan solusi untuk meminimalisir dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antara individu dan kelompok. Karena dengan musyawarah ini mampu menjalin komunikasi serta keterbukaan, kebebasan dalam berpendapat, serta sebagai media silaturahmi, sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah insaniyah. Lalu yang ketujuh ini ada islah atau reformasi. Nah, islah ini berakar dari kosakata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Nah, dalam konsep moderasi, islah ini memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum, dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan, menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa. Yang kedelapan itu ada aulawiyah, yaitu mendahulukan prioritas.
Nah, aulawiyah ini dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa ini berarti harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Nah, dalam pengertian lain ini, aulawiyah ini berarti memiliki pandangan keluasan, menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat atau problem solving. Yang berikutnya yang 9 yaitu ada tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif. Dari perjalanan sejarah atau pengalaman yang dulu, kita harus belajar bahwa moderasi ini membuka peluang kita sebagai bangsa yang besar untuk terus-menerus bergerak dinamis sesuai kapasitas masing-masing dan inovatif melakukan pembaharuan dan terobosan baru. Nah, jangan hanya diam dan menutup diri dari pengaruh zaman dan terlena dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, 10 ada tahadur atau berkeadaban. Nah, berkeadaban dalam konteks moderasi ini dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamalkan karena semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain. Nah, memandangnya itu bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri saja, melainkan menyelesaikan masalah itu bisa melalui pandangan dari berbagai macam perspektif. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai moderasi beragama. Semoga bisa mudah dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.